sudah sangat kita nantikan bersama, yaitu Vibrasi pada edisi ke-9 bulan September tahun 2022. Memperkenalkan diri dulu, saya yang akan memandu acara selama kurang lebih 90 menit ke depan. Saya Mahfurus Yusela yang saat ini bergabung dengan Sedekah Rombongan sebagai kurir atau relawan. Saya tinggal di Cirebon yang saat ini memang diamanati sebagai Wakil Koordinator Nasional di Sedekah Rombongan Cirebon. Teman-teman sekalian yang sudah hadir malam ini, alhamdulillah ada sekitar 60 orang yang sudah bergabung bersama di acara hari ini. Boleh memperkenalkan diri melalui kolom chat, asal nama dan asal dari mana, dan mungkin juga kegiatan yang dilakukan selama ini untuk lebih mengakrabkan kita masing-masing. Saya sampaikan bahwa acara malam ini, Vibrasi, adalah sebuah kegiatan diskusi santai melalui platform Zoom yang menghadirkan narasumber untuk membahas topik yang relevan terkait isu yang terjadi saat ini, kebutuhan dan tren saat ini khususnya terkait dengan kegiatan dan pergerakan sedekah rombongan. Dalam hal ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya untuk memberikan insight-insight baik untuk kurir sedekah rombongan maupun untuk para peserta lain yang mungkin belum mengenal atau baru pertama kali mendengar nama sedekah rombongan. Vibrasi diselenggarakan sebagai wadah komunikasi juga antar relawan sedekah rombongan dan juga sebagai media untuk mengenalkan sedekah rombongan kepada halayak umum agar lebih mengetahui tentang apa itu sedekah rombongan dengan berbagi juga informasi-informasi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Vibrasi itu sendiri. Baik, untuk peserta saya persilakan ya untuk memperkenalkan diri di kolom chat karena malam hari ini sudah tersedia 3 door prize yang sangat menarik, yaitu buku dari founder kami, founder Sedekah Rombongan, Mas Sabtoari Sugiarto, yang nanti akan dibagikan kepada mereka yang sudah berkontribusi untuk bertanya kepada narasumber kita, ataupun sudah menyampaikan hal-hal terbaik yang akan nanti kita recap ya selama acara ini berlangsung. Baik, teman-teman semua, sudah semakin banyak yang hadir ya. Saya melihat ada 72 orang yang sudah hadir pada saat ini. Malam ini kita akan membahas topik yang saya sendiri juga agak penasaran juga gitu ketika diminta untuk membawakan acara ini. Jualan online tanpa modal iklan dan tanpa stok barang. Belum kepikiran sih seperti apa gitu. Tapi nanti malam ini kita akan ngobrol bareng sama pakarnya gitu ya, yang memang sudah lama bergerak di bidang jualan online seperti itu. Dan malam ini kita akan bersama-sama menggali ilmu dari beliau yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Berwirausaha merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, di mana terdapat beberapa keistimewaan wirausaha, termasuk sebagai pembuka utama rezeki kita. Banyak menjadi wirausaha, tapi banyak juga yang takut duluan membayangkan usahanya bisa sukses atau tidak. Termasuk saya sendiri ya, ketika awal merintis usaha pun keraguan itu ada gitu. Nanti gagal nggak ya? Nanti kita bisa besar akan berapa lama dan lain sebagainya. Pada akhirnya keinginan berwirausaha akan menjadi angan-angan saja kalau misalkan kita tidak menindaklanjuti atau tidak mulai melangkah, dan usaha ini sebenarnya ada juga beberapa yang bisa dimulai tanpa modal atau modal yang tidak terlalu besar. Malam ini telah bergabung bersama kita Kang Dea Hardiansyah, salah seorang digital marketing spesialis di berbagai perusahaan yang telah berkiprah sejak tahun 2012. Beliau juga wirausahawan muda yang sukses membangun bisnis bobagudang.com
saya juga masih bertanya-tanya ini bobagudang.com itu seperti apa, dan juga Babeda Market. Di Boba Gudang tidak hanya menyediakan barang untuk dijual saja, namun juga menyediakan marketing tools-nya. Menarik sekali ini. Lalu mengajarkan bagaimana cara berjualannya. Hingga kini sudah ada 3.000 anggota yang bergabung dan pengiriman produk mencapai 2.000 pieces per hari. 2.000 pieces per hari. Luar biasa ya. Beliau ini ahli dalam menyusun teknik iklan yang baik untuk berbagai platform sosial media dan marketplace. Baik, segera kita sapa saja. Saya panggil Kang Dea ya. Kang Dea, apa kabar malam ini? Assalamualaikum Kang Dea. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Kang Yus ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita ketemu lagi ya Kang Dea ya. Iya. Malam ini. Siap, siap. Ini seperti yang tadi disampaikan, saya juga masih bertanya-tanya nih Kang Dea, jualan online tanpa modal iklan dan tanpa stok barang. Saya ingin bertanya dulu tentang latar belakang mengapa melakukan wirausaha, mengapa Kang Dea melakukan wirausaha, dan sekaligus memberikan mindset wirausaha yang benar itu seperti apa gitu. Boleh di-share kepada kami Kang Dea ya, mungkin awal atau latar belakang Kang Dea melakukan usaha seperti ini apa dan bagaimana sehingga mencapai titik seperti sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan semuanya, nama saya Dea Hardian, saya asal Bandung. Saya itu mulai berwirausaha itu dari tahun 2012, ya, dari lulus SMA. Jadi dulu tuh kan saya cuma tamatan SMA ya, bingung tuh mau nyari kerja kemana segala macam tuh susah. Jadi lowongan pekerjaan tuh susah dan gajinya tuh minim banget. Pertama saya nyoba tuh ya kan dulu lulusan SMK saya, SMK Teknik Jaringan. Dan saya di situ tuh langsung nyoba kerja tuh jadi jaga warnet. Gaji tuh cuma 600 sampai 700 ribu. Nah, dipikir-pikir nggak cukup juga nih kalau misalkan saya cuma gaji segini ngandelin gaji. Dan saya berpikir bagaimana caranya gitu supaya saya bisa berwirausaha atau usaha yang tanpa modal sama sekali. Nah, dimulailah gitu dari waktu saya jagoan itu saya nyoba-nyoba tuh belajar tuh keluar nonton-nonton video YouTube segala macem. Dan ketemulah dulu tuh saya pernah jualan e-book ke Amerika sampai ke Australia, cuma di depan komputer doang. Dalam seminggu tuh saya bisa ngasilin sampai 10 atau 20 ribu dolar tanpa modal sama sekali gitu. Itu cuma jualan buku digital aja gitu. Jadi kan tanpa modal sama sekali gitu. Saya cuma ya ibaratkan kalau bahasa kasarnya ya calo. Jadi ngecaloin kayak misalkan orang punya buku digital dan saya pasarin gitu. Dan nanti saya dapat komisi dari situ. Nah, terbentuklah ide gitu setelah saya dari 2012 tuh banyak banget ya jualan online tuh segala macam, dari jualan sepatu, baju, fashion, aksesoris dan segala macam sampai ke barang impor. Dan sekarang kepikiran saya mau bikin nih gimana caranya enaknya gitu. Biar orang-orang yang seperti saya dulu gitu, seperti saya dulu yang nggak punya modal sama sekali dan nggak punya kemampuan atau dagang sama sekali ya. Jadi saya tuh pengen ngajarin orang-orang gimana caranya berdagang di online shop gitu atau di dunia online ini, di digital marketing ini tanpa harus keluar uang sepeser pun gitu. Kan banyak banget yang sekarang gitu kalau misalkan kalau mau belajar tuh bayar apa segala macam. Terus kalau mau mulai usaha kan harus modal dulu, beli barang apa segala macam. Dan itu tuh resikonya tinggi gitu. Kalau misalkan kita stok barang dulu tanpa ilmu gitu, tiba-tiba stok barang dan dead stock dan barang numpuk tuh bahaya gitu ya. Makanya di sini tuh saya mau ngejelasin tuh. Saya kan bikin wadahnya nih, namanya bobagudang.com, atau enggak nanti di grup Telegram tuh ada namanya Boba Gudang. Nah di situ tuh nanti saya ajarin segala macam gitu, dari cara bermain Shopee, cara main organik di semua platform marketplace, di TikTok Shop, di Facebook, Instagram dan segala macam. Di situ saya ajarin semuanya dan saya sediakan barangnya gitu. Jadi bagi kalian-kalian semua yang mau mulai berwirausaha tapi takut gagal takut rugi gitu. Nah, di situ saya udah sediain barangnya hampir ribuan jenis gitu, sebarang impor dan tanpa harus modal sama sekali. Nah, nanti kalau kalian misalkan ada orderan atau ada pembelian gitu, baru bisa dikirim sama Boba Gudang begitu. Menarik sekali ya, Kang Dea. Ini
dalam upaya merintis sampai seperti di kondisi sekarang, ada kisah yang bisa dibagikan, Kang Dea, mungkin terkait, kan namanya orang usaha ya, mencoba terus jatuh lagi gitu, terus mencoba yang lain lagi sampai akhirnya di titik sekarang bobagudang.com itu yang bisa apa ya membuka peluang usaha, kan artinya bagi beberapa teman-teman yang memang awalnya mungkin seperti Kang Dea dulu hanya bekerja terbatas, tapi setelah itu kemudian ada perkembangan tersendiri gitu sampai seperti di titik seperti sekarang. Iya, baik. Jadi kalau dulu ya emang kalau dibilang usaha ya saya banyak banget yang ngelakuin usaha, dari mulai dagang asongan, dari mulai kayak misalkan dagang offline lah. Saya tuh kalau dagang offline itu kerasa banget capeknya ya. Misalkan ya kita keluarnya pakai tenaga lah. Beda sama online ini ya. Kalau online ini kan enak, kita depan komputer, ya orang pembeli dimanapun bisa langsung beli gitu. Beda kalau sama dulu saya dagang kan. Dagang asongan, dagang pasar ke pasar gitu. Nah, jadi kalau itu kan susah tuh ya kalau dagang offline. Saya sering banget tuh bawa barang dagangan, kayak misalkan kan beli aqua 1 dus cuman kejual dua biji doang gitu seharian gitu, nggak cukup buat apa-apa. Terus kayak kalau yang online ya, kalau yang online ini saya pernah tuh ngalami kerugian yang namanya, pertama kan saya nyobain deh, dapat modal habis jualan ebook tuh, nyoba jualan online di Indonesia, pasar Indonesia. Saya nyetok barang ya, saya nyetok barang sampai barang tuh kan saya nggak ngerti ya, dulu kan nggak ngerti juga gimana caranya jualan online yang baik dan benar gitu. Saya jualan barang, nyetok barang sampai itu barang nggak kejual, sampai bingung gitu mau dikemanain ini barang gitu. Nah disitulah terbesit ide saya, jadi supaya meminimalisir gitu orang-orang yang seperti saya nantinya mau belajar coba-coba, tiba-tiba nyetok barang, tiba-tiba produksi barang, bikin celana, bikin baju, atau bikin barang-barang lain yang ingin dijual online, supaya nggak ke situ dulu lah. Kalau ilmunya udah cukup dan udah mumpuni gitu, misalkan udah ngerti lah cara jualan online yang enak gitu gimana, tanpa biaya iklan, tanpa modal sama sekali, nah nanti bisa lah lanjut ke bagian produksi atau beli barang atau stok barang sendiri gitu. Takutnya nanti malah seperti saya di awal-awal tiba-tiba nyetok banyak dan dead stock, terus nyobain iklan sana sini, iklan berapa puluh juta, ratusan juta, boncos gitu. Mendingan jadi kalau kalau mau uangnya jangan dulu dipakai hal-hal seperti itu gitu. Kalau kata saya ya, jadi kalau mendingan di awal tuh kalau mau mulai berwirausaha itu diusahain semini mungkin gitu, usahain modalnya semini mungkin atau bisa tanpa modal sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian bisa reseller, bisa dropship, atau bisa cari supplier gitu yang bisa diajak kerjasama, dan cari mentor yang baik gitu. Jadi jangan cari mentor tuh yang biasanya ya tiba-tiba baru belajar sedikit suruh bayar, suruh apa, belum belum bisa sama sekali suruh bayar. Itu namanya bukan ngajarin ya, namanya lintah darat kalau kayak gitu. Orang mau usaha kok disuruh bayar gitu. Nah, makanya kalau mau dari awal tuh nyari nyari dulu yang kayak gitu. Kalau nggak mau belajar ke YouTube, bisa banyak banget kok yang share gitu, orang-orang yang share kayak misalkan cara dagang gimana segala macam tuh banyak. Jadi jangan langsung tiba-tiba kalian nyemplung nyemplung kayak nyemplung ke sesuatu tempat yang kalian nggak tahu sama sekali gitu. Tiba-tiba rugi. Jangan mau usaha tiba-tiba rugi kan nanti malah jadi nggak semangat gitu. Nah, kalau diusahain kalau mau tuh dari awal tuh jangan jangan kayak gitu. Jadi usahain modal seminim mungkin dan belajar dulu terlebih dahulu. Nah, di Boba Gudang ini saya tuh banyak banget yang ngajarin gitu orang-orang itu, sampai saya sering banget juga seminggu atau seminggu sekali, 2 minggu sekali itu ngajarin gimana caranya jualan di Shopee, cara iklannya, cara main organik, cara segala macam lah. Nanti kalau kalian bisa mau join juga boleh. Itu kan gratis juga, free ya. Nanti kalian tinggal join aja. Nanti di sana banyak banget teknikal-teknikal yang saya ajarin. Jadi kalau di sini saya cuma share-share aja. Nanti kalau misalkan kalian mau belajar lebih, boleh di sana gitu. Seperti itu, Kang. Siap, menarik sekali ya. Padahal baru awal-awal nih kita ngobrol. Ini artinya berarti bobagudang.com sendiri itu sebuah brand atau apa nih Kang Dea? Oh, Boba Gudang ini platform ya. Jadi kayak wadah gitu. Jadi wadah kayak misalkan buat orang-orang yang mau usaha gitu. Jadi saya tampung nih di sini. Nanti saya sediain barangnya, saya ajarin segala macam. Jadi kalau misalkan orang-orang mau dagang tanpa modal sama sekali boleh. Nanti join aja ke Boba Gudang. Nanti kalau laku barangnya, tinggal kirim resinnya ke saya yang packing gitu. Bagian Boba Gudang, tim kami yang packing. Jadi kalian tanpa harus beli barang dulu gitu.
Kalau ada yang beli baru kalian boleh beli barang gitu. Jadi modalnya minim sama kali, malah tanpa modal. Kalau nggak ada yang beli kalian nggak usah beli dulu barangnya gitu, enak. Ya, berarti intinya nanti setelah bergabung di bobagudang.com ini akan diberikan semacam pembelajaran dulu teknis terkait berjualan online dan lain sebagainya. Kemudian jika sudah mulai berjualan pun secara tidak langsung berarti bisa dibantu ini ya tanpa modal, karena ketika ada pembeli baru bisa artinya kita tidak usah nyetok barang segala macam gitu ya Kang Dia. Iya, betul. Jadi disediain juga marketing kitnya gitu. Kalau misalkan kalian mau jual di TikTok, udah disediakan video-videonya. Kalau misalkan kalian mau jualan di Shopee, udah disediakan foto-foto, deskripsi, HPP harga, dan segala macam. Enak banget kalau di Boba Gudang ini harga barang nggak terlalu mahal. Misal dari kami 10.000, 15.000, kalian bisa jual 50 sampai 100.000. Marginnya gede banget gitu. Jadi kalian nggak usah modal, margin gede, ilmunya diajarin. Kayak misalkan online jualan di online-nya gimana, jualan di Shopee gimana, cara iklannya gimana, cara main organik gimana, semuanya ada di sana gitu. Jadi kalau misalkan kalau di sini kan bahas teknikal lumayan lama ya. Lumayan lama. Saya biasa kalau bahas teknikal tuh bisa sejam sampai 2 jam gitu. Gimana cara jualan dan segala macam tuh. Makanya kalau misalkan nanti mau bahas teknikal boleh di grup. Awalnya di grup juga saya tiap video yang saya zoom itu saya ada rekamannya di grup. Jadi kalian bisa tonton berulang-ulang, kalau misalkan lupa bisa balikin lagi gitu. Di sana juga ada kok diajarin cara beriklannya gimana, cara iklan di TikTok, cara iklan di Facebook, cara segala macam tuh banyak banget di sana gitu. Ini saya pastikan sekali lagi bahwa ketika nanti ingin bergabung di bobagudang.com itu memang benar-benar free ya Kang Dia ya. Maksudnya untuk meyakinkan teman-teman yang hadir malam ini bahwa seperti yang tadi Kang Dia sampaikan, ada alternatif pilihan ketika kita butuh mentor atau butuh tempat belajar yang benar-benar free tanpa biaya gitu. Seperti itu kan Kang Dia ya? Iya betul. Di Boba Gudang ini kelasnya gratis gitu, free juga. Jadi di sana sering share banget gitu, saya sering share gitu. Oh, siap. Baik. Nah ini sebelum lebih jauh ada ini ya semacam mungkin share dari Kang Dea, poin penting yang harus diperhatikan untuk ketika kita mulai berwirausaha itu seperti apa? Selain tadi modal minim. Ya modal minim dan bahkan kalau bisa tanpa modal gitu. Mungkin terkait bagaimana untuk menyemangati diri sendiri, untuk bersiap menghadapi ketika misalkan ternyata kita belum berhasil dan lain sebagainya gitu Kang Dea. Ya kalau dulu sih saya kan awal-awalnya ya wirausaha tuh bisa karena terpaksa. Jadi keadaan. Jadi apa-apa juga harus dari niat dulu dan tekad ya. Kalau misalkan kalian kalau di awal tuh misalkan nggak ada niat atau tekad sama sekali, jadi keluar dari zona nyaman lah. Misalkan kalau kalian biasa pekerja atau misalkan biasa bangun pagi terus pulang sore terus capek gitu ngelakuin kegiatan itu setiap hari gitu, waktu buat keluarga gak ada, terus waktu buat anak atau buat istri kurang gitu. Kalau saya kan kalau usaha online ini ya waktu itu banyak banget, waktu luang banyak. Terus kalau mau ibadah gampang. Soalnya kan banyak banget di perusahaan-perusahaan nih yang susah. Kayak misalkan kalau mau kita sholat tuh susah, waktunya terbatas, terus segala macam ribet lah. Jadi kalau misalkan kalian mau berwirausaha itu buletin dulu tekadnya, niatin dulu gitu. Nah kalau urusan rugi itu jadiin pembelajaran gitu. Kalau saya biasanya kalau rugi itu jadiin pembelajaran dan dicari solusinya. Nah biasanya kalau misalkan saya sering nge-mentorin ya, jadi kan saya sering nge-mentorin perusahaan-perusahaan nih, perusahaan-perusahaan atau orang-orang nih. Orang-orang misalkan punya barang banyak, stok banyak, dan dari stok saya biasanya suka kasih solusi gimana caranya supaya barang ini keluar, atau misalkan barangnya susah laku, suka saya ajarin nih gimana caranya biar barang ini cepat laku dan lain-lain gitu. Soalnya saya juga banyak pengalaman di situ dulu, misalkan tiba-tiba stok barang gak laku, numpuk. Terus biaya iklan boncos, gimana cara ngakalinnya, atau misalkan cara main organik, upload video sepi. Terus kalau misalkan kita bikin konten gak ada yang nonton, gimana sepi. Nah jadi kalau misalkan kegagalan itu saya biasanya nganalisa gitu, nganalisa gimana nih apa yang salah dari diri saya gitu, atau nggak apa yang salah dari apa yang saya lakuin misalnya. Nah, biasanya saya sering belajar tuh, suka cari-cari tuh di internet. Di internet banyak banget yang share ilmu gratis gitu. Ya mentor yang paling baik lah emang bener Google gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian nge-googling tuh kan biasanya banyak banget lah ribet. Nah, di Boba Gudang ini atau saya sendiri nih, kalau kalian misalkan ada pertanyaan atau apa yang bikin kalian misalkan pengen berwirausaha, saya bisa jawab insya Allah gitu. Tinggal kalian telegram saya aja. Saya aktifnya di telegram ya. Nanti kalau kalian join di Boba Gudang,
kalian tinggal PM saya aja atau japri saya aja kalau mau bertanya lebih lanjut gitu soal misalkan wirausaha kalian yang kalian jalani, atau misalkan kalian ada kerugian atau apa segala macam, bisa saya mentorin, insya Allah gratis gitu kalau misalkan kayak gitu. Begitu Kang Iya, Chris. mantap ya, luar biasa sekali nih. Kok jadi saya tiba-tiba pengen jualan online ya? Iya, Kang Dea terkait pergerakan kami ya. Jadi maksudnya gini, Sedekah Rombongan itu kan sebuah komunitas ya, komunitas yang kita fokus untuk membantu para duafa sakit yang sedang berobat dan lain sebagainya gitu. Jadi kita ada rumah singgah, kita ada ambulans gratis dan juga ada pendampingan. Ini sepengalaman Kang Dea sendiri, ada korelasi enggak antara usaha dengan sedekah gitu. Artinya apakah selama ini ada juga apa ya, semacam hal-hal tertentu atau yang sesuatu yang menunjang gitu, sehingga minimal ketika kita melakukan usaha itu ada sedikit ketenangan, kepuasan dengan berbagi kepada sesama gitu. Misalkan dulu kita dalam kondisi susah gitu ya, untuk usaha susah. Nah, setelah ketika diizinkan untuk memiliki finansial yang cukup baik gitu, apakah pernah ada semacam pengalaman pribadi atau kepuasan tersendiri ketika bisa berbagi juga dari apa yang kita hasilkan melalui usaha tersebut? Ya, jadi sebenarnya ya kalau sedekah ini tuh emang bener ya. Saya kejadian banget gitu. Kalau misalkan sedekah terus kayak zakat, infak kayak gitu, sebenarnya itu tuh ngebantu banget. Jadi kadang kalau misalkan usaha kita lagi sepi, atau misalkan dagangan kita lagi kurang rame, atau misalkan kalian lagi gelisah atau ya bingung lah mau apa, coba sedekah sedikit aja, biasanya ya langsung diganti. Jangankan yang jauh itu benar ya, maksudnya diganti berpuluh-puluh kali lipat. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian mau ngelakuin sedekah ya. Soalnya saya juga ngalamin sendiri gitu. Dulu zaman-zaman saya kerja di warnet itu sering banget tuh kalau misalkan saya sisihin uang ya buat beliin makanan buat orang-orang yang di jalan gitu. Dan tiba-tiba ada aja rezekinya gitu. Kayak misalkan saya jualan barang-barang digital kayak gitu kan, aneh banget gitu. Barang yang nggak berbentuk tapi bisa dijual dan laku gitu. Saya kan nggak pernah kepikiran ke sana, tapi ada aja rezekinya gitu. Saya dulu sampai seminggu aja bisa dapetin 10 sampai 20 ribu dolar gitu seminggu. Lulusan SMA dengan dapat segitu tiba-tiba gitu kan, kaget juga. Nah disitulah mulainya saya usaha online itu dari situ gitu. Jadi jangan takut sedekah lah. Kalau misalnya kalian emang mau mulai usaha ya jangan lupa sedekahnya lah gitu Kang. Iya, siap. Kang Dea, ini sekiranya berkenan, mungkin bisa dijelaskan ya, kalau untuk peserta yang hadir malam ini gitu, atau teman-teman yang bergabung di acara Vibrasi malam ini, kalau untuk bergabung ke Boba Gudang itu tahapannya seperti apa? Setelah misalkan ikut join di Telegram, nah nanti tahapan selanjutnya itu akan seperti apa? Jadi paling tidak teman-teman yang hadir malam ini sudah mengetahui minimal tahapannya nanti akan seperti apa ketika bisa bergabung di Boba Gudang, dan apa ya, progres dan prosesnya seperti apa gitu. Nah nanti kan ada link Telegramnya tuh, kalian join aja. Nanti pas udah join tuh kalian tinggal cari pesan tersemat di atas. Di situ dijelasin tuh kayak alurnya kayak gimana. Terus kayak cara video-video Zoom yang udah saya lakuin dari awal Boba Gudang berdiri udah ada di sana gitu. Nah, nanti saya linknya saya share di sini aja, link Telegramnya di chat ya. Nah, nanti kalian tinggal join aja, tinggal cek pesan tersemat di atas ya. Nanti di sana ada gitu semua. Dan kalau misalkan masih bingung juga tinggal chat aja, nanti insya Allah saya balas gitu. Oh iya, Kalau ada baik. pertanyaan-pertanyaan ya soal teknis gitu. Oke, siap. Ya, ini teman-teman juga Kang Dea sudah membagikan link Telegramnya ya di kolom chat. Mangga barangkali ada yang ingin bergabung langsung bisa klik dan nanti mengikuti petunjuk dari Kang Dea tadi untuk langsung melihat pesan tersemat, dan selanjutnya nanti bisa berkoordinasi atau chat langsung dengan Kang Dea jika ada yang kurang jelas dan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Baik, ini kita coba untuk mulai
membuka pertanyaan ya, Kang Dea. Maksudnya ada beberapa penanya nih di sini juga. Saya lihat di chat sudah lumayan banyak. Ada yang dari siapa ini? Mas Ilham di Imogiri, tips dan trik mencari sumber barang utama, caranya bagaimana, Kang? Mungkin bisa dibantu, Kang Dea, untuk dijawab terlebih dahulu. Kalau saya biasanya riset ya. Jadi riset awal tuh biasanya saya cari tuh, kalau misalkan yang lagi tren tuh apa, bisa pakai Google Trend, kalau bisa cek juga di marketplace itu yang lagi terlaris apa. Dan saya tuh biasanya kalau misalkan itu langsung import barangnya ke Cina, jadi harganya bisa lebih murah banget. Jadi misalkan kalau di kita di marketplace dijual bisa 30.000, 20.000, di Cina paling cuma 5.000, 7.000, marginnya gede banget tuh. Nah biasanya kalau misalkan saya tuh dijelasin juga tuh di Boba Gudang gimana caranya cari riset barang, nyari barang yang winning itu gimana. Soalnya di Boba Gudang ini kan barangnya banyak banget ya, sampai ribuan. Tapi udah saya pisahin juga nih barang-barang yang winning, udah saya tes tuh misalkan udah tes saya iklanin dan lain-lain, marketing kitnya udah saya sediakan. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung soal riset dan lain-lain, tinggal jalanin aja yang ada di Boba Gudang, semua kayak foto, deskripsi, HPP barang dan lain-lain udah ada. Harga jualnya bisa kalian tentuin sendiri atau misalkan bisa ditentuin sama Boba Gudang gitu. Boba Gudang udah nentuin harganya, tapi kalau misalkan kalian mau nentuinnya lebih tinggi juga gak jadi masalah. Banyak banget kalau misalkan yang harga barangnya 20.000 jual 100.000 juga gak jadi masalah. Soalnya emang barangnya emang mahal kalau orang lain jual. Tapi di kita kan supplier pertama ya, tangan pertama, makanya bisa murah banget gitu Kang Yus. Ya kalau misalkan ada pertanyaan yang tadi kurang jelas, misalkan gimana caranya riset barang, join grup aja, nanti di grup lebih jelas ada di situ nanti cara risetnya gimana gitu. Ya. Boleh, baik, Kang Dea. Ini barangkali ada teman-teman yang ingin langsung bertanya sama Kang Dea ya. Boleh open cam dulu, terus open mic juga. Nanti dibantu sama teman di host ya. Mungkin Mas Ahmad Sohib, apakah masih ada? Ini pertanyaannya lumayan bagus kelihatannya. Barangkali bisa bertanya langsung. Oh, Mas. Oke, siap. Mas Opan, boleh silahkan di open cam dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, kemarin saya udah coba join Gudang Boba. Cuma pengen tahu nih, perbedaan yang VIP sama enggak apa ya, Kang? Oh, kalau yang reguler itu saya kan zoomnya jarang ya. Jadi nyesuaiin sama waktu saya kan, Kang Opan. Kalau yang VIP ini lebih kayak ke mentornya, bener-bener mentor itu satu-satu gitu sama. Jadi lebih banyak juga materinya dan si zoomnya juga tiap minggu banget gitu. Jadi udah diusahain banget kalau yang VIP ini gitu. Cuman ya kalau kata saya mendingan jangan join aja kan. Kalau yang VIP ini emang khusus orang-orang yang udah untung aja. Jadi udah join Gudang Boba di reguler dan pengen untung lebih gede, mendingan join yang VIP gitu. Supaya lebih intens sama saya. Tapi kalau misalkan buat awal-awal jangan. Saya jangan nggak saranin join di VIP ini. Soalnya yang VIP ini jadi orang-orang yang rata-rata udah lumayan lah. Itu maksudnya udah lumayan tuh udah ngerti jualan di awalnya dan udah cuan gitu, udah dapat banyak uang dari hasil jualan barang boba dan mereka join VIP gitu. Bedanya itu aja. Sama ada fitur buyback sih kalau yang di VIP ini. Jadi kalau misalkan barangnya COD, misalkan Kang Opan ada orderan nih, tim Boba kirim dan tiba-tiba orangnya nolak, misalkan orangnya nolak dan itu di buyback sama kami, dibeli lagi gitu barangnya. Oh, dibalik. Ya, itu saya mau tanya. Itu berarti kan gagal COD kan ya? Itu kena potongan atau gimana tuh buybacknya? Gak ada. Jadi misalkan Kang Opan misalkan belinya harga barang 20.000 ya, kita kembaliin juga 20.000 gitu Kang Opan. Oh, oke. Paling cuma kena biaya packing yang di awal itu nggak kembali ya? Ya, biaya packing yang buat beli plastik dan bayar orang buat packing yang 1.000 itu yang nggak dibalikin itu. Soalnya nanti plastiknya pasti disobek lagi kalau kembali kan. Itu ya, berarti ada buybacknya gitu ya. Siap. Kalau bedanya PIP, kalau yang reguler kan, kalau misalkan barang retur itu nanti bisa di setting alamatnya bisa kembali ke alamat masing-masing atau misalkan ke gudang boba, nanti ada datanya. Misalkan jadi itu punya anggota. Jadi kalau misalkan ada orderan lagi dengan barang yang sama, jadi nggak usah beli lagi. Mereka punya stok di kita gitu. Oh, siap. Oke. Tercerahkan. Ya, kebetulan sih udah coba dropship, ketemu gudang boba, kok kayaknya tertarik gitu loh. Makanya ya insya Allah mungkin ke VIP langsung kayaknya nanti. Ya, siap. Thank you. Makasih, Kang Opan, kalau ini Kang Opan dari wilayah mana? Cirebon, Kang.
Cirebon, siap. Iya. Tetangga ya kita berarti. Siap. Iya, baik. Terima kasih Ya, banyak terima kasih, terima perhatiannya. kasih. Ya, Mudah-mudahan sama-sama Kang Opan. Waalaikumsalam. ya, baik. Berikutnya juga ini ada beberapa pertanyaan dari Mbak Hega kali ya, namanya Hega Wulan. Ada Mbak Hega? Ya, ada. Oh ya, ya. Silakan bisa langsung bertanya dengan berkomunikasi dengan saya ya, Mbak Hega. Halo Mas Dea, saya mau tanya, saya kan masih awam ya. Saya juga udah gabung sih di Boba Gudang, udah Telegram dari minggu kemarin. Cuman saya tuh masih bingung sama awal gimana saya bisa bikin mulai dari akun marketplace gitu. Karena saya tuh sangat-sangat nggak ngerti gitu dari awal, dari nol tuh belum paham gitu. Jadi butuh tutorial yang emang dari nol sampai pesan ke Boba Gudang gitu, Oh iya. yang sangat jelas. Oh, siap, Mbak Helga ya. Jadi Mbak kalau misalkan mau daftar marketplace apa dulu kan banyak nih kayak Tokopedia, terus Shopee, terus kayak TikTok Shop dan lain-lain tuh banyak beda-beda cara bikinnya. Nah nanti kalau misalkan Mbaknya mau bikin tuh biasanya tinggal request aja. Kalau misalkan di Boba Gudang ini misalkan Mas bisa minta tutorial cara bikin TikTok nggak? Tutorial cara bikin misalkan tutorial cara bikin Shopee atau Tokopedia. Biasanya kalau nanti request nanti sudah bikinin tuh cara videonya, video dari bikin awal dan segala macam. Nah kalau misalkan ada orderan itu mah gampang. Jadi misalkan kalau Mbak juga kalau nggak usah jualan, misalkan nggak usah jualan online ya misalkan. Mbak ada orderan ya, ada orang nitip beli ke Mbak misalkan. Nah nanti misalkan Mbak tinggal alamatnya tinggal kirim ke kami, kita kirim gitu. Nah nanti bayarnya tinggal bayar aja gitu sesuai harga barang dan ongkos kirimnya. Kalau misalkan jualan offline ya, biasanya banyak banget nih ibu-ibu nih yang jualan di WhatsApp doang, update status, foto-foto barangnya, video-video barangnya. Nah nanti teman-temannya ada yang beli, biasanya barangnya kalau nggak dikirim ke mbaknya atau ke ibu-ibunya atau biasanya dikirim langsung ke alamatnya gitu. Kalau yang cara jualan offline-nya biasanya bisa door to door nawarin gitu, atau misalkan update WhatsApp, update Facebook itu bisa. Kalau ada orderan nanti tinggal Boba Gudang yang urus gitu. Nah, kalau misalkan yang orderan dari marketplace itu tinggal print aja resinya. Nanti ada tutorial cara print resi udah di pesan tersemat ada tuh. Nanti resinya tinggal dikirim ke admin kami packing kirim gitu. Nah, nanti kalau misalkan banyak pengen tahu nih cara bikin marketplace-nya dari awal, nanti saya bikinin insya Allah. Nanti saya upload di Boba Gudang di grup ya. Ya. Nanti saya pin di pesan tersemat. Jadi Mbak tinggal nonton aja videonya cara bikinnya gimana gitu. Soalnya kalau dijelasin lumayan panjang, mendingan saya bikinin video, nanti Mbak tinggal nonton. Ya. Ya, betul. Segitu paling Mas. Ya. Terima kasih infonya. Yang tahu dari mana ini? Dari Bandung, saya kebetulan. Iya, berarti satu daerah sama ya. Iya. Baik, Mbak Helga, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses lagi ya untuk mulai. Amin. Ini juga ada satu pertanyaan yang cukup menyita perhatian saya sih sebenarnya, masalah ekspor. Mbak Anna Novita masih bergabung? Oke, Mbak Anna masih ada? Baik, saya bacakan pertanyaannya ya. Bagaimana cara mudah jualan ke luar negeri atau ekspor? Bisa dibantu dijelaskan, Mas Dea? Cara jualan ke luar negeri ya, bukan impor. Kalau impor mah saya kan sering banget impor. Kalau ekspor ya biasanya saya kalau ekspor tuh nyari marketnya ya. Kalau nggak di Facebook tuh di Instagram. Jadi kalau misalkan kalian jualan ekspor tuh harus pakai biaya iklan ya. Kalau main organik tuh agak susah. Biasanya kalau main organik ini biasanya marketnya yang paling kenceng juga Indonesia gitu cara organik. Kalau cara iklan ini kita bisa tentuin nih, kita mau iklanin produk kita ke wilayah mana. Nah, saya dulu pernah ekspor kayak herbal gitu lah. Saya pernah jualan herbal dulu, herbal pelangsing tuh. Pasarnya tuh ke Malaysia sama ke Vietnam dan Thailand. Nah, jadi saya tuh masarinnya iklanin pakai via Facebook dan arahin tuh si kota dan negaranya ke negara tersebut. Nah, nanti kalau ada orderan, saya biasanya kirim ke Pos Indonesia itu tanpa ya kalau belinya retail ya. Kalau beli retail tuh tinggal ke Pos Indonesia, ke DHL, ke banyak banget lah Jasper yang bisa ngirim ke luar negeri. Dan itu kita tanpa bayar pajak sama sekali. Kalau ekspor tuh kita nggak bayar pajak ya. Beda sama kayak impor.
Kalau impor tuh kita bayar pajak PPN, PPh dan lain-lain, bea cukai. Nah kalau misalkan ekspor tuh kagak. Jadi kita tinggal orang berpesan kita tinggal kirim aja via Pos Indonesia. Cuman ya emang biaya ongkos kirimnya itu mahal kalau retail. Nah kalau yang ini ada jasa tuh namanya forwarder. Kalau misalkan mau ada yang beli tuh bisa kita jualnya banyak ya kayak tontonan, kilo-kiloan. Ada jasa yang namanya forwarder. Nanti Mbak bisa cari aja di Google apa tuh namanya forwarder. Jadi mereka bisa bantu nih kalau ada orderan dari luar negeri, ada orang dari luar negeri yang bisa ngurusin kayak surat-suratnya, legalitas dan lain-lain. Mereka yang urus, jadi barangnya bisa sampai ke sana tanpa kita ribet lagi gitu. Seperti itu. Siap, siap. Ini tadi dari eh, sebentar, saya cek lagi dari Mbak Ana Novita ya. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab pertanyaannya tadi Mbak Ana Novita, dan mudah-mudahan masih bisa Mbak Ana masih bergabung bersama kita ya. Ada lagi nih yang pertanyaan selanjutnya dari Mas Satya ya. Jualan e-book luar negeri lewat sosmed atau apa Bang tanpa biaya iklan? Mungkin bisa dibantu dijawab Mas Satya? Iya, Mas Satya ya. Gini Mas, dulu tuh saya jualan e-book tuh di forum-forum biasanya. Kalau nggak di forum-forum tuh bisa via Pinterest, Facebook. Jadi join grupnya, join grup-grup luar negeri ya. Misalkan nih, kita jualan e-book diet. E-book diet itu kan pakai bahasa Inggris juga. Nah kita join ke grup-grup diet. Jadi grup-grup Facebook diet luar negeri nih. Nah kita di situ posting-posting, jadi aktif, join ngobrol sama orang-orang. Nah kita tawar-tawarin tuh kalau mau tanpa biaya iklan sama sekali itu enak banget. Kita bisa tawar-tawarin orang beli, nanti jadi belinya tuh bisa via link ya, via link orang beli situ bayar pakai kartu kredit, kita tinggal kirim aja linknya ke mereka apa si e-booknya gitu via email. Nah enak banget kalau jualan e-book ini, jadi ngirim barangnya bisa cepat. Mereka dari belahan dunia manapun ya langsung nyampe hari itu juga kalau barang digital ya. Beda sama barang yang benar-benar ada gitu real. Itu nunggunya lama banget. Saya dulu pernah juga jualan yang namanya anting tuh, anting, aksesoris, kalung kayak gitu, ngambil dari Cinanya langsung, dikirim dari Cina langsung ke alamatnya mereka yang misalkan alamat mereka di US, di Australia, di Inggris dan lain-lain bisa. Jadi ada yang namanya platformnya namanya ini AliExpress atau 1688, Taobao, banyak banget lah. Jadi kalau misalkan yang saya pakai buat retail itu biasanya AliExpress. Nah di AliExpress ini kalau orangnya beli nih misalkan kita tawarin nih barang-barangnya bisa via platform yang sosial media itu, kita tawarin misalkan mereka deal dan mau ya tanpa biaya iklan nih, atau enggak kalian tinggal posting aja tapi pasarnya pasar luar. Nah kalau mereka kalau udah ngisi nama, alamat, pembayaran biasanya via PayPal atau Wells Fargo biasanya. Nah kalau udah bayar via PayPal, ngasih uang yang di kita ini tinggal beliin aja nih ke AliExpress. Nah nanti isi alamatnya alamat mereka, nah nanti barangnya dikirimnya gratis kok. Kalau dari Cina ke seluruh belahan dunia itu kalau pakai MS gratis, bisa satuan. Nah, nanti tinggal isi alamat mereka, uang yang mereka kasih ke kita, kita tinggal bayar. Nah, selisihnya itu keuntungan kita, enak banget kayak gitu. Jadi tanpa modal sama sekali. Sama lah di Boba ini, cuman bedanya lokal gitu, lokal ke lokal gitu. Jadi barang yang kita sediain, kalian tinggal pasarin, cara pasarinnya diajarin. Misalkan ada orderan, tinggal pesan ke gudang Boba, barangnya nyampe di pembeli gitu. Uang udah dapat selisihnya kalian gitu. Dari hasil jualannya gitu. Kang Satya. Iya. Terima kasih Kang Lia penjelasannya. Saya rasa cukup jelas. Mudah-mudahan tadi yang menanyakan Mas Satya ya masih ada di sini. Ini kemudian ada pertanyaan juga dari Dian Nitaningrum. Mbak Dian masih bergabung bersama kami? Masih. Oh iya, boleh bertanya langsung ke Mas Dea ya, Dian. Barangkali bisa open cam dulu. Baik. Halo. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dian untuk bertanya, Kak. Begini, kalau saya itu kan minim pengalaman ya, minim pengalaman soal dagang karena rutinitas saya itu cuma kerja aja. Nah, gimana itu sebaiknya kalau untuk newbie ya, seperti saya ini, itu marketnya atau untuk pemasarannya itu bisa dalam negeri dulu atau bisa ke luar negeri gitu Kak. Terus lewat platform apa seperti itu. Mungkin bisa dibagi share ilmunya juga tips and triknya. Begitu Kak Dia. Siap. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Mbak Dian, kalau menurut saya kalau di awal yang minim pengalaman atau misalkan belum pernah jualan online sama sekali ya, mendingan kita jual tuh ke dalam negeri dulu. Soalnya kalau ke luar negeri ini kita minimal ya harus pasti bahasa Inggris. Soalnya nanti berhubungannya langsung sama orang head to head-nya sama orang ya maksudnya. Kalau ke Indonesia kan orang tanya ya kita udah ngerti bahasanya. Biasanya banyak bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti, ada singkatan-singkatan dan lain-lain. Mendingan kita belajar dulu ke yang dalam negeri, dan kalau bisa kita dagang tuh mending ke marketplace dulu. Jadi jangan ke social commerce dulu. Social commerce tuh kayak ibarat kita iklan ke Facebook, Instagram dan lain-lain. Kita mendingan ke marketplace dulu. Marketplace tuh kayak misalkan Tokopedia, Shopee, TikTok Shop. Nah, kalau yang lebih enak di awal kayak gini tuh mending TikTok Shop dulu. Banyak banget di Boba Gudang nih yang baru belajar TikTok Shop, daftar TikToknya, bikin akunnya, upload video dan lain-lain. Hari besoknya langsung laku, banyak banget gitu. Itu kita tinggal upload video doang, upload barang, orang ada yang beli, itu tinggal kirim resi ke Boba Gudang dan udah selesai. Uang tinggal cair langsung ke Mbak Diannya. Nah, di Boba Gudang ini diajarin nih gimana caranya jualan di marketplace gitu. Nah, jadi lebih baik kalau misalkan mau mulai mending di marketplace dulu. Nah, nanti kalau emang masih bingung, saya sekalian sama yang Mbak yang tadi, Mbak Helga ya kalau salah. Nanti saya mau bikin ini gimana caranya tutorial benar-benar nol dari awal banget nanti di Boba Gudang videonya. Nanti bisa Mbak Dian bisa tonton dari awal bikin, dari awal upload sampai ke barangnya terjual dan jadi uang masuk ke rekeningnya Mbak Dian gitu. Insya Allah nanti saya buatkan di Boba Gudang gitu. Iya, mau banget. Jadi Iya. kayaknya menarik, dan memang saya kan pengen punya usaha sambilan begitu daripada rutinitas yang cuma ngurus rumah atau sekedar kerja aja begitu, Kak. Ya, siap Mbak Dian. Terima kasih. Nanti join aja, ditunggu videonya ya. Nanti videonya saya upload. Insya Ya, Allah, saya ya. udah tadi sudah ikut lewat tautan Telegram, Kak, sudah join. Siap. Terima kasih Mbak Dian. Mbak Dian dari mana? Kalau boleh tahu? Saya dari Yogyakarta. Oh, dari Jogja, siap. Itu dari kantor pusat kami Serika Rombongan ada di Yogyakarta, Mbak Dian. Iya betul, iya. Rekannya dari Mas Indra. Oh, siap, Mas Indra ya. Baik. Iya. Terima kasih banyak. Oh iya, Mas Dea, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, atau baru sempat menyampaikan pertanyaannya via kolom chat. Mbak Hamidah, mungkin bisa open cam untuk langsung bertanya dengan Mas Dea. Mbak Hamidah, apakah ada? Oh ya, boleh. Baik, sambil menunggu ya. Oh ya, siap. Ini luar biasa sekali ya, semangat belajarnya tinggi sambil mengasuh dede bayinya ya. Boleh saya bacakan saja Mbak Hamidah. Untuk cek produk yang bisa dropship dari Boba Gudang di mana ya? Saya sudah dropship setahun belakangan, insya Allah berminat mau cari supplier. Boleh direspon Kang Dea? Oh, jadi kalau udah join di Boba Gudang tuh kan ada pesan tersemat tuh. Nah, di situ ada yang namanya filenya Google Drive tuh. Di Google Drive itu udah ada semua nih nama-nama barangnya, foto-fotonya segala macam. Jadi pas buka Telegram, cek aja pesan tersemat grup di Boba Gudang ya. Nah, di situ ada. Saya bisa share screen kan? Saya share screen aja lah ya. Sebentar. Biar gak bingung. Ya. Bentar ya. Kita share screen dulu. Nah, kelihatan kan ya? Kelihatan Telegramnya kan? Nah, nanti kalau misalkan udah di Boba Gudang ini nih, kalian tinggal cek aja nih sini nih ada yang namanya pesan tersemat. Kalau di HP ada paling atas, diklik. Nah, di atas ini ya paling atas nih. Nah, di paling atas ini ada nih produk Boba sama produk Winning nih. Nah, di masing-masing ini tuh ada nih foto-fotonya, deskripsi dan lain-lain. Tinggal kalian klik aja. Di situ ada marketing kitnya juga, ada kayak video-videonya dan lain-lain. Nah, kalau misalkan mau belajar cara jualan organik di TikTok udah ada nih materi dan videonya. Terus cara iklan juga ada, cara iklan di Shopee gimana dan lain-lain banyak banget itu. Di situ ada semuanya. Mbak.
gitu. Kalau misalkan masih ini tinggal chat aja saya, nanti saya ini kasih nih linknya di ini. Kalau misalkan masih bingung nyari pesan tersemat di mana, nanti saya kasih link aja linknya gitu. Kalau Ya, ya. Ya, cukup juga Kang Dea sudah sampai membantu untuk share screen. Mudah-mudahan teman-teman yang bergabung malam ini sudah cukup jelas dengan apa yang ditanyakan. Saya coba cek dulu apakah ada pertanyaan lagi yang belum terjawab. Ya, sama-sama Mbak. Mbak Dian sudah, Ibu Hamidah juga sudah. Pak Muhtadin, HP masih boleh. Oh iya. Mungkin itu Pak Muhtadin salah satu keunggulan di Boba Gudang ya. HPP-nya cukup minim, tapi harga jualnya luar biasa. Jadi kita mungkin bisa ini ya, mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Dari Muhammad Ruhyat, untuk setting gudang di TikTok Shop dialamatkan dari alamat Gudang Boba. Iya Ya. betul. Di pesan tersemat ada alamat Gudang Boba, atau misalkan kalian yang orang Bandung pengen ngobrol langsung sama saya gitu, tinggal datang aja, alamat Gudang Boba ada di pin pesan tersemat di Telegram kantor kami gitu. Misalkan tinggal datang aja dan kita ngobrol-ngobrol langsung gitu. Atau misalkan ada orderan itu tinggal setting aja alamatnya Gudang Boba dan kita kirim gitu. Kang, itu semua alamat barang di satu gudang ya? Iya betul, Kang Muhtadin. Iya. Kamu tadi barangkali ingin bertanya langsung boleh, saya persilakan untuk open cam, mungkin agar lebih ini jelas juga dengan Kang Dea. Oke, siap. Sudah cukup sampai nyimak. Baik, teman-teman semuanya, apakah masih ada yang ingin bertanya langsung dengan Kang Dea sebelum nanti saya recap ya untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan door prize malam ini dari panitia vibrasi. Ini Kang Teddy nih, ada pertanyaan. Ya, oke, baik. Pak Teddy mau tanya langsung? Boleh open cam, Pak Teddy? Ya, halo. Ya, halo. Oh iya. Silakan, Kang Teddy barangkali mau langsung bertanya ke Kang Dea ya. Ya kan mau tanya untuk nyari produk-produk dari luar negeri itu di mana ya, Kang? Tergantung produknya mau produk mana, Kang. Jadi kalau misalkan produk Cina tuh biasanya yang saya pakai tuh 1688.com, AliExpress yang paling gampang tuh aliexpress.com, alibaba.com, Taobao. Kalau misalkan mau cari barang dari luar tuh bisa via eBay, ebay.com, Amazon. Kalau yang barang-barang Amrik ya, Etsy. Itu tergantung Masnya mau cari barangnya barang apa gitu. Kalau misalkan barang impor yang dari Cina, saya biasanya pakai yang paling enak tuh di 1688.com gitu. 1688.com ya? Iya betul. Itu lebih enak, lebih murah juga. Kalau mau beli retail atau beli satuan bisa di aliexpress.com. Itu bisa beli satuan. Dan bayarnya juga bisa via Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Oh, siap. 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 Nonton. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak tadi Kang Teddy ya. Mungkin Kang Teddy penanya terakhir ya. Sudah cukup banyak juga yang bertanya. Atau mungkin ini ada satu lagi. Oh iya, sudah sama semua ya. Ini Mbak Antik atau siapa kok saya cari tele nggak ketemu. Tadi sudah ada ininya ya, sudah ada linknya, tinggal diklik aja. Yang lain sudah pada bisa masuk ke sana. Baik, ini dari beberapa penanya dan beberapa teman-teman yang hadir malam ini sudah kami recap ya untuk pemenangnya untuk door prize yang akan dikirimkan langsung oleh panitia untuk dari tim Vibrasi malam ini. Untuk Mbak Helga Wulan yang tadi sudah bertanya langsung, pertanyaannya sangat bagus. Ada Kang Ilham Imogiri juga dan Mbak Dian Nitaningrum sebagai 3 orang penanya terpilih yang berhak mendapatkan
buku dari founder Sedekah Rombongan, buku dari Mas Sabtuari Sugiharto. Dipersilahkan untuk menghubungi hotline Sedekah Rombongan ya, 0812 9669 0808. Nanti bisa diklaim hadiahnya ke nomor tersebut untuk segera dikirimkan. Sekali lagi selamat untuk Mbak Helga Wulan, Mas Ilham Imogiri, dan Mbak Dian Nitaningrum yang sudah bersama-sama menyukseskan acara malam ini dengan mengajukan pertanyaan dan berinteraksi bersama kami di sini. Baik, sepertinya sudah mendekati penghujung acara ya, Kang Dea. Boleh ada closing statement barangkali dari Kang Dea untuk teman-teman semua yang ingin memulai usaha atau ingin bergabung bersama bobagudang.com. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan waktunya terbatas juga di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar lebih lanjut bisa join ke grup atau bisa japri saya ya di Telegram. Nanti di sana bisa saya jelasin, dan mohon maaf juga kalau misalkan yang saya kalau nanti chat ke saya tuh balasnya agak lama. Soalnya banyak juga yang chat ke saya jadi agak ini agak apa namanya agak ketumpuk, tapi insya Allah saya balas kok gitu. Tapi emang agak lama aja gitu. Nah, kalau misalkan closing statement-nya ya yang kata Kang Yus tadi, jadi kalau misalkan kalian mau berwirausaha itu jangan takut dulu lah. Jadi coba dulu aja. Soalnya kayak gini, kalau misalkan orang pintar tuh biasanya ya banyak mikir gitu kalau mau ngelakuin sesuatu tuh gak jalan-jalan jadinya kalau yang orang pintar ya. Malah kalau orang bodoh tuh ya jalan aja, terabas aja gitu, mau dia jalan atau enggak, tapi kan yang penting pengalamannya dulu. Nah, nanti di Boba Gudang ini biasanya kita ajarin kok gitu, insya Allah. Jadi kalau misalnya kalian mau gabung ya gabung aja, jalan-jalan aja. Kalau ada orderan ya tinggal kirim, langsung kirim sampai kita gitu. Insya Allah kita kirim langsung gitu, tenang. Begitu Kang Yus. Iya, siap. Kang Dea, terima kasih banyak sudah bergabung malam ini dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kami semua yang hadir malam ini. Dan satu hal yang mungkin sudah sering kali didengar ya, tapi malam ini saya ngerasanya Allah bisa itu karena biasa gitu. Jadi mungkin selama ini saya ada ngerasa saya ini nggak cocok kalau jualan gitu. Tapi mungkin setelah ada insight malam ini, mungkin harus diganti mindsetnya menjadi kenapa nggak dicoba dulu gitu kan ya. Itu terima kasih banyak Kang Dea. Terima kasih untuk telah bergabung malam ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktu malam ini untuk membersamai vibrasi ke-9 edisi 9 edisi September 2022. Kemudian sebelum kita berfoto bersama, kami mengajak teman-teman yang hadir malam ini untuk bersama-sama menyampaikan kebaikan untuk membantu teman-teman atau para duafa yang membutuhkan. Mereka adalah para duafa sakit yang sedang berjuang untuk sembuh, dan kami siapkan beberapa nomor rekening untuk sedekah melalui sedekah rombongan. Donasi dari Bapak dan Ibu ini akan membantu mereka untuk operasional, kami menyebutnya mobil tanggap sedekah rombongan atau ambulans gratis yang benar-benar gratis untuk para duafa, juga untuk operasional rumah singgah yang setiap hari membantu para duafa untuk singgah di dekat rumah sakit rujukan mereka, juga untuk pendampingan para duafa yang sakit. Untuk yang memiliki BCA Mobile, Link, OVO, GoPay, dan Dana, ShopeePay juga bisa scan QRIS yang muncul di layar ya, untuk menyampaikan donasi atau sedekahnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Dea bahwa usaha ketika dibarengi dengan sedekah juga akan menciptakan hal-hal yang sangat tidak terduga seperti itu. Silakan, saya beri waktu dulu untuk 30 detik atau beberapa detik ke depan. Kemudian tidak lupa juga untuk mengingatkan bahwa vibrasi ini insya Allah diadakan setiap bulan. Mudah-mudahan Oktober nanti kita bisa berkumpul kembali ya, bergabung kembali.
dengan topik yang lebih menarik juga, atau narasumber lain yang sama-sama kompeten di bidangnya seperti Kang Dea malam ini. Sebelum kita berpisah, kiranya berkenan untuk open cam, kita akan berfoto bersama ya, dibantu oleh admin. Ya, boleh di open cam-nya. Oke, kita berfoto dulu ya. Akan diambil beberapa kali foto. Siap, open cam-nya semuanya. Ya. Oke, sekali lagi. Siap, terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Atas perhatian dan kontribusi teman-teman semua yang hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi kita berlanjut ya. Tidak hanya di acara ini, tapi juga nanti ke depannya kita masih sering berkomunikasi di dalam keluarga sedekah rombongan insya Allah, ataupun melalui chat WA dan lain sebagainya, nomor hotline yang sudah kami sediakan tadi. Saya tutup acara malam ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan keberkahan dilimpahkan atas apa yang kita pelajari malam ini, dan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat, hamba yang dilimpahi berkah, serta sukses berusaha dengan segala kebaikannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.